Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu di pagi ini. Melanjutkan tema untuk pekan ketiga, yaitu peta jalan kehidupan. Bulan lalu insyaallah sudah saya jelaskan atau kita sudah sampai pada pembimbing perjalanan. Mereview sebentar. Jadi pembimbing perjalanan, setelah itu nanti saya akan menjelaskan tentang iman. Iman sebagai titik tolak perjalanan kehidupan kita. Ya, sebelumnya bulan lalu saya sudah sampai pada penjelasan mengenai pembimbing perjalanan. Pembimbing perjalanan. Ini saya review sebentar. Jadi siapakah pembimbing perjalanan kehidupan kita? Tiada lain adalah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah satu-satunya sudah pernah sampai di tujuan. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah adalah dipanggil oleh Allah, sudah mengalami sempurnanya pengalaman bisa dirasakan oleh manusia. Dari sudut pandang asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rasulullah ini disebut juga sebagai rahim dari jiwa manusia. Dia pernah menyampaikan ketika membahas asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya itu kan sama-sama yang maha penyayang, pengasih penyayang. Wujudnya adalah sifat cinta kasih Allah kepada seluruh manusia, itu Ar-Rahman. Kalau sifat cinta kasih kepada orang-orang yang beriman, itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tetap akan didapatkan walaupun kita tidak meminta. Manusia itu tidak minta, manusia itu tidak memohon, manusia tidak menyadari, bahkan mengingkari, tetap akan mendapatkan. Ini sifat Ar-Rahman, cinta kasihnya Allah itu walaupun tidak diminta dikasih. Bayi yang lahir itu tidak minta dikasih. Kalau ya, orang yang tidak beriman, mengingkar, durhaka, jadi ada tetap dikasih udara. Untuk Ar-Rahim itu hanya khusus orang-orang yang beriman. Dan wujudnya Ar-Rahim itu ya Rasulullah ini. Wujudnya Ar-Rahim itu Rasulullah. Maka ditinjau dari peta jalan kehidupan, Rasulullah ini adalah pembimbing perjalanan. Kalau dibuat metamorfosa satu tahun itu kan sama dengan satu hari, ya, satu hari semalam. Setahun itu setara dengan satu hari semalam. Jadi umur manusia yang paling panjang yang berulang itu adalah 1 tahun. Jadi siapapun orang ya pasti ada 1 tahun yang berulang. Jadi, umur manusia beda-beda, tapi yang sama pasti melewati 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kumpulan dari 1 hari. Kumpulan dari 1 hari. Kalau pendek 1 hari, paling panjang 1 tahun.
Satu hari itu ada siang, ada malam. Satu tahun itu juga ada siang, ada malam. Hari itu dimulai dari malam, ya, dimulai dari malam, kemudian siang. Malam itu sebenarnya adalah peran kita sebagai hamba Abdullah. Ya, siang itu kita sedang menunaikan peran sebagai khalifatul. Ya, siang itu sebagai khalifah. Maka kalau siang itu ya waktunya bekerja, menemui hak-hak sesama, ya, keluarga dan sesama. Malam itu waktunya kita untuk istirahat, memenuhi hak tubuh dan juga memenuhi hak Allah. Makanya sekarang ini ngetren apa? Gym malam hari. Gym itu 24 jam. Masjid aja loh, enggak 24 jam. Masjid aja kalah. Gym di mana itu, di Arif Rahman Hakim itu kan ada. Dulu kan kantornya PT Garam. Padahal itu nggak tahu gimana bisa jadi gym. Sekarang jadi gym. Jadi itu 24 jam. Tidak sepi parkirannya itu dari mobil. Itu melawan kodrat atau melawan sunatullah. Allah sudah diset, tubuh manusia sudah diset. Tidak bangun untuk malam hari untuk melakukan aktivitas selain istirahat dan beribadah sebenarnya. Jadi malam itu kalau tidak istirahat ya ibadah sebenarnya. Makanya kalau kita pakai ya kegiatan lain, kerjakan lembur, itu mesti nanti siangnya itu ya itu akan lelah. Lelah itu sebenarnya ada racun di dalam hati yang nyaring, yang menyaring apa, racun darah itu. Ini nggak bisa hilang. Kalau di siang dibuat tidur itu lelahnya nggak bisa hilang. Karena memang disetting seperti itu. Jadi malam itu sebenarnya peran kita sebagai Abdullah. Nah ini kalau 1 tahun, malam itu mulai kapan? Mulai Rejab, ya. Rejab, Sya'ban, Ramadan, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Jadi Muharram usia. Ya, Muharram usia. Nah, malam itu kalau kita, nanti ini saya hubungkan ya dengan perjalanan rohani manusia. Jadi manusia ini secara jasad, dia kan untuk bisa lahir ke dunia, dia harus mau berada di dalam rahim. Ya. Bayi ini loh, kalau tidak mau di dalam rahim, bisa lahir tidak? Sekarang bisa. Bayi tabung. Tapi tetap itu awalnya saja, nanti dimasukkan lagi ke dalam rahim. Jadi tidak 9 bulan di dalam tabung, tidak bisa Mas ya. Dan insya Allah tidak bisa itu. Ya, harus, jadi pertemuannya itu di luar antara telur sama sperma, tapi setelah itu dimasukkan lagi ke dalam rahim. Titik. Ya. Jadi kalau secara pengetahuan tidak bisa, di luar rahim tidak bisa. Dan insya Allah itu memang tidak bisa. Itu sudah peraturan ketentuan Allah seperti itu. Nah, selama itu dia mendapatkan rahmannya, ya, walaupun tidak minta itu dikasih lewat plasenta. Kemudian nanti setelah lahir, ya, itu pun ditambah, bukan hanya 1. Plasenta kan jalurnya 1. Sekarang ketika dia masih balita, ditambah lagi jadi 2, ya, air susu ibu kan ada. Dan itu kalau tradisi Islam itu tidak boleh diganti dengan susu selain manusia sebenarnya. Ya, makanya di Arab itu tradisi Arab, maksudnya tradisi Islam. Tidak tahu apakah mulainya dari, yang jelas itu tradisi itu bukan tradisi jahiliyah, menyusukan anak kepada orang lain. Jadi kita malah kalah, orang modern itu anaknya diganti sama susu sapi atau kambing. Ya, sebagus-bagusnya kambing itu sebenarnya tidak bagus untuk anak kecil. Ya, klaim apapun, ya ini kambing etawa untuk anak kecil, guys. Itu tetap kalah dengan susu manusia. Jadi ini sebenarnya mungkin yang punya anak nanti yang sudah menikah atau mau punya anak, punya cucu. Jadi kalau belum keluar air susu itu yang paling baik itu meng-hire
seorang wanita untuk menyusui ya anak itu. Tentunya orang yang baik ya, orang yang baik. Kalau dulu kan zamannya Rasulullah kan gimana bang, syariatnya Rasulullah belum ada. Itu jadi nabi. Tapi waktu itu sudah menggunakan agama Nabi Ibrahim. Ya. Agama Nabi Ibrahim. Mencarikan orang yang ya, kalau sekarang ya orang yang muslim lah. Jangan sampai yang susunya itu nanti harus ditandai. Kan saudara sepersusuan tidak boleh menikah. Ya. Jangan harus ada sertifikatnya. Kan nggak lupa nanti. Jadi telurmu sepersusuan tidak boleh. Jadi sampai seperti itu. Kemudian nanti setelah dia dewasa, ya, dia perlu makanan-makanan yang menjaga kesehatan sampai dia nanti menikah. Ya. Nah, ini bukan sekedar kehidupan biasa. Ini ada apa namanya kesetaraannya dengan alam rohani. Ya, ada kesetaraannya dengan alam rohani. Jadi peta jalan kehidupan ini maksudnya bukan peta jalan kita ini bagaimana mencapai karir, bukan. Tapi peta jalan kehidupan rohani kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mau berada di dalam rahim semesta, maka kita tidak akan bisa lahir. Kalau tidak bisa lahir, tidak bisa dewasa. Tidak bisa dewasa, tidak bisa menikah. Padahal menikah, ya, secara rohani itu artinya bang, itu mencapai tujuan kehidupan, tujuan kita diciptakan. Tujuan manusia diciptakan itu apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu yang pertama. Kemudian ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah beribadah apa? Bertakwa. Setelah bertakwa apa? Gimana? Fattakullah ya ulil albab la'alakum tuflihun. Jadi setelah bertakwa kita diminta mencapai target berikutnya itu apa? Falah. Jadi tujuan rohani manusia itu diciptakan. Kalau jasadnya itu ya hidup di dunia, tapi rohaninya tujuan diciptakan itu supaya dia mencapai falah. Nah, manusia tidak akan bisa mencapai falah kalau dia tidak kembali kepada Allah. Itu adalah Dzulhijjah, ya, Idul Qurb, kembali kepada kedekatan. Dalam bahasa tasawuf itu adalah menikah, rohaninya sudah menikah, kembali dekat. Karena pernikahan itu sebenarnya adalah bukan tujuan, tapi itu adalah sarana supaya adalah dua manusia yang haram awalnya itu bisa saling berdekatan, bisa menyatu. Jadi menikah itu sarana supaya dua orang yang sebenarnya haram itu bisa halal, ya, bisa berdekatan, menyatu dan menghasilkan namanya buah hati. Jadi maksud menikah ya itu hanya bahasa saja, tapi esensinya adalah kembali dekat kepada, ya, kembali dekat kepada. Nah, sekarang pertanyaannya, rahim rohani kita itu apa? Atau mungkin siapa? Ya. Dia pernah menyampaikan di kajian Asmaul Husna bahwa rahim semesta itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini saya menyampaikan bahwa pembimbing perjalanan ini hanya Rasulullah. Ya, ya. Nah, tapi Rasulullah nanti bukan hanya sebagai rahim, ya, tapi Rasulullah nanti juga akan menjadi sebagai wali, ya, yang bisa menikahkan, yang bisa menikah. Ini disebutkan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus, ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat ini ada dua sisi, Rahman dan Rahim. Ya. Rahman dan Rahim. Sebagai wajah, mewakili wajah Rahmannya Allah, maka Rasulullah itu, ya,
tidak membunuh semua orang kafir. Orang kafir dibunuh indah. Ya. Rasulullah itu hanya memerangi orang yang memerangi orang Islam. Dalam catatan sejarah, tidak pernah Rasulullah itu memulai menginisiasi peperangan, tidak pernah. Tapi semuanya bertahan. Semuanya itu bertahan karena diserang sama orang kafir. Ya. Jadi bunuhlah mereka di mana saja mereka berada, itu kalau dipotong ya salah paham. Bahkan Rasulullah ketika Fathul Mekah itu orang yang sudah atau orang-orang kafir yang sudah mengisi beliau ya mengembargo ya, mengejar pengikut beliau itu pun dibebaskan tanpa ada denda ya. kalian semua bebas tanpa ada kecuali. Nah itu salah satu sifat Rahman. Kalau sifat Rahim mewakili sifat Rahimnya Allah, bahkan Allah sendiri memberikan isyarat sangat jelas di dalam Quran. Coba buka surat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu surat apa? Atau apa ya? Ya coba. Taubah 128. Ya. Di situ ada kalimat bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini Rasulullah itu diberi alias sama Allah sebagai rahim. Rahimnya orang-orang beriman. Rahim semesta. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi rahim itu dari bahasa Arab kan ya. Rahim dari bahasa Arab. Rahim itu. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Rahim itu bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Jawanya apa? Ya, itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu bahasa Arab. Ini rahim, rahim semesta, rahimnya orang beriman itu Rasulullah. Yang karakter orang yang memiliki rahim itu haris, ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi. Ini karakter seorang yang memiliki rahim. Nah, sekarang kita sudah tahu rahim semesta itu Rasulullah, rahim orang beriman itu Rasulullah. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam rahim? Ya, karena kita harus berada di dalam rahim dulu supaya nanti janin rohani kita itu berkembang dan siap lahir. Ya, kalau tidak masuk ke dalam rahim, tidak mau ya tidak bisa. Ya, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam rahim semesta ini? Ya, yaitu dengan taubat. Ya, Buya menyampaikan untuk bisa masuk ke dalam rahim semesta itu dengan taubat. Taubat atas apa?
ya, taubat atas mencintai selain Allah, ya, atas, jadi jangan sampai kita mencintai dunia, kita mencintai apa saja selain Allah, itu dosa. Dan itu kalau tetap dilakukan artinya apa? Tidak mau masuk ke dalam rahim. Kalau kita mencintai selain Allah, kita tuh tidak mau masuk ke dalam rahim. Tapi kalau kita mau mencintai Allah, maka berarti artinya itu kita sudah taubat dan sudah masuk di dalam rahim. Saya lagi coba surat Ali Imran 31. Nah, ya, situ jelas. Wallahu ghafurur rahim. Untuk masuk ke dalam rahim, kita harus tahu tadi. Di situ kata-katanya yang digunakan asma ghafur. Ya, asma. Makanya kalau doa-doa atau doa-doa apa itu mesti ada gabungan antara ghafurur rahim ini. Satu paket. Doa-doa mohon ampun itu loh ya. Wasilahnya itu dengan asma ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Jadi ini pas sekali ya. Itu cinta kepada Allah. Dibuktikannya gimana? Ya harus mencintai Rasulullah. Ya, mencintai Rasul. Mengikuti Rasul. Jadi awalnya itu dengan tadi dapat taubat. Ya, taubat. Taubat atas apa? Mencintai selain Allah. Atau bahasa lain adalah cinta dunia. Apa? Cinta dunia itu ditandai dengan riak, dengki, dan sombong. Ya, riak, dengki, dan sombong. Tiga ini. Ini disebut tiga kegelapan. Ya, salah satu muhlikat. Ya, bandingkan dengan rahim manusia atau bayi janin di dalam perut itu kan ada tiga lapis. Ya, rahim, perut, sama otot ya, atau kulit ya. Jadi rahim, perut, sama kulit. Ketika Nabi Yunus itu dimakan ikan, maka berada dalam tiga kegelapan. 8 malam, perut ikan, sama kegelapan ombak, ya, kegelapan lautan. Ya, ini ada tiga, riak, dengki, dan sombong. Riak, dengki, dan sombong. Nah, tadi malam itu dimulai bulan apa? Rajab ya. Rajab. Apa yang dibaca ketika Rajab itu? Istighfar ya. Jadi yang dibaca ketika Rajab itu kan ya, Rajab itu syahrullah ya. Rajab syahrullah, Sa'ban itu syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ya. Rajab itu apa? Memperbanyak istighfar. Karena memang itu kita berada di dalam rahim, gitu loh. Di dalam rahim. Ya, jadi Rajab itu manusia mari jasad apa? Janin rohani berada di dalam rahim. Berada di dalam rahim. Nah, nanti sampai dia lahir itu melewati apa? Melewati Sa'ban, ya. Nah, bayi ini itu sampai lahir dia harus tetap mau makan, ya. Kalau dia walaupun terhubung dengan plasenta tapi tidak mau makan, maksudnya ditolak itu ya nanti mengecil janinnya, jadi mati, ya. Karena ada juga janin yang tidak bisa berkembang walaupun plasentanya terhubung, ya. Atau apakah dia menolak plasenta atau mungkin ada faktor. Nah, makanan plasenta itu adalah sholawat. Ya. Makanan plasenta itu di dunia rohani itu tadi ya, menyesuaikan dengan apa tadi? Setelah Rajab tadi apa? Sa'ban. Ya, setelah Rajab itu Sa'ban. Itu adalah makanannya itu berupa sholawat, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW.
Nah, nanti ketika sudah siap lahir, ya siap lahir, untuk bisa siap lahir, maka kalau secara perjalanan ya dia manusianya maksudnya ya jasadnya itu harus di riyadhah ya, mujahadah dan riyadhah dalam bulan Ramadan jasadnya ini, sehingga rohaninya itu seakan-akan semakin berkembang ya, dan dia nanti mencapai yang namanya takwa. Kalau sudah takwa berarti sudah siap lahir. Kalau tidak takwa-takwa ini bisa berbulan-bulan di dalam rahim. Ya, tidak semuanya bayi itu lahir 9 bulan, ada yang 2 tahun. Ya, ada yang 2 tahun di dalam rahim. Ya, kalau zaman sekarang itu sudah ini harus dioperasi. Zaman dulu tidak ada. Jadi biarkan aja 2 tahun baru lahir. Jadi ya dengan istighfar tadi menempatkan jasad janin rohani kita itu di dalam rahim. Dengan memperbanyak sholawat itu maka rohani kita itu mendapatkan apa tadi? Makanan, ya, makanan yang sehat. Kemudian terus kita puasa 1 bulan. Kita ini puasa 1 bulan riyadhah mujahadah itu akhirnya semakin sehat, ya, sehingga nanti mencapai yang namanya harapannya ya. Targetnya kan memang ya sebenarnya semua itu memenuhi hukum sebab akibat, Ibu ya. Semua itu tidak bisa lepas dari sebab akibat. Cuma ada sebab nidamul dohir, ada nidamul batin. Kalau sebabnya amal agama, nanti efeknya itu juga apa-apa yang dijanjikan di dalam agama. Ya, orang mau puasa Ramadan, mau menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu sebab akibatnya ya bertakwa itu. Gitu. Kalau akibatnya tidak bertakwa, karena sebabnya tidak dipenuhi. Sebenarnya itu konsepnya. Kok sudah puasa bertahun-tahun remedi, kok tidak takwa-takwa misalnya. Ya karena apa? Ujiannya itu tidak dipenuhi, ya. Ujiannya tidak dipenuhi. Sebabnya itu tidak dipenuhi. Nah, jadi kalau sebabnya diikuti, mestinya menjadi orang bertakwa. Lah bertakwa berarti lahir. Ya, bertakwa itu berarti lahir. Rohaninya lahir. Kemudian dari lahir menuju menikah itu kan ada antara Dzulqa'dah, Sa'ban, Dzulqa'dah. Orang Jawa bilangnya mau selo ya, tapi disalahpahami menjadi keselo-selo. Karena selo itu maksudnya antara. Nah itu di dalam antara itu kalau anak-anak itu kan perlu air susu, perlu tumbuh berkembang, makanan yang sehat. Itu apa? Ya. Kata Ibu ya, intinya tetap menjaga kecintaan kepada Rasulullah. Jadi supaya sudah lahir, sudah bertakwa ini, sudah bertakwa ini. Nah ini harus istiqomah gitu ya, istiqomah. Ya, harus istiqomah. Jadi ketika kita sudah mencapai takwa, bukan terus selesai, oh saya sudah takwa, wis saya tak bebas, enggak bisa. Itu namanya tidak istiqomah. Ya. Namanya tidak istiqomah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi watawasau bis sabr artinya saling menasihati tentang kesabaran. Yes. Sabar apa? Sabar untuk menetapi ketakwaan itu sampai ajal kita itu datang. Nah, istiqomah ini berarti kan istiqomah di dalam mencintai Allah dan Rasul. Istiqomah dalam mencintai Allah dan Rasul. Hingga nanti siap untuk menikah. Maksudnya menikah itu bukan tujuan. Tadi saya bilang menikah bukan tujuan. Itu hanya istilah sarana. Tujuannya itu menyatu kembali kepada ya, sampai kita itu menyatu kembali kepada Allah yang disimbolkan di dalam. Nah, jiwa manusia itu, ini kalau kita lihat tanda-tanda Quran ya, itu sebenarnya semuanya itu perempuan.
Jiwa manusia itu semuanya itu perempuan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itu kan taknya tak apa? Mu'anas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai, ya, ayat Tuhan. Kenapa bukan ayuha? Ya, tapi ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhan. Dan Allah sendiri menggunakan kata ganti untuk dirinya itu bukan dia, huwa, ya kan? Kata ganti Allah itu loh. Itu semuanya itu huwa atau hi, bukan ha. Ini ada apa? Semakin mempertegas bahwa memang pasangannya jiwa kita ini itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah. Siapa yang bisa menikahkan? Siapa yang bisa menyatukan? Tanpa ada wali, tidak bisa, tidak sah. Ya kan? Di dalam dunia syariat itu loh, tidak ada wali bisa menikah, ya, tidak sah. Harus ada wali. Walinya siapa? Rasulullah SAW. Karena memang Allah menciptakan Rasulullah itu tugasnya seperti itu. Ya, tugasnya seperti itu, sebagai wali yang menghantarkan kita kepada Rasulullah. Satu-satunya pintu, sudah tidak ada jalan lain. Ya, pintu itu yang artinya ya jalan itu ya pintu. Ya. Kalau kita, siapapun yang mencari jalan selain Rasulullah itu tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berhasil. Nah, di dalam dunia syariat, ketika wali itu tidak ada, kan bisa diganti, ya, diganti wali hakim, misalnya penghulu, atau mungkin saudara laki-laki dari bapaknya. Maka wali ini juga bisa ada naibul wali. Nah, Rasulullah sekarang sudah secara jasadi tidak bersama kita. Naibul walinya siapa? Ya guru kita. Ya, naibul walinya itu ya para mursyid, para wali, para murabi. Ya, bukan murabi kegiatan itu mentoring. Kan ada murabinya, bukan itu. Itu murabi ya. Ya, murabi yang benar. Murabi itu artinya menuhan. Orang yang sudah menuhan, ini berat sekali. Ini puncak dari akhir level yang paling tinggi. Jadi untuk bisa menikah itu perlu wali. Kalau tidak ada, itu bisa diganti ya naibul wali. Ya, guru-guru mursyid itu naibul wali fungsinya. Ya, dulu saya sampaikan bulan lalu bahwa satu-satunya pembimbing berjalan Rasulullah. Ya. Nah, kemudian karena kita sekarang tidak mendapati Rasulullah secara jasad, terus pembimbing kita siapa? Ya, bayangan Rasulullah. Kemarin saya sampaikan seperti itu, bayangan Rasulullah. Ya. Rasulullah itu siapa? Ya para wali, para mursyid yang sudah menjadi cloning Rasulullah SAW. Buya juga menggunakan kata-kata cloning. Ya. Selain naibul wali juga menggunakan kata-kata cloning. Nah, akadnya itu, ijab kabulnya itu ya dengan tahlil. Kalimat tahlil itu atau syahadat itu sebenarnya tahlil kan memperbarui syahadat kita. Itu akad. Nah, sekarang ada bukan kasus dalam dunia jasad misalnya, orang sudah menikah, tapi kalau head, kan jiwa kita perempuan kan ya. Kalau head tidak bisa kumpul, ya kan? Sudah menikah, kalau head, jadi rohani kita itu bisa head. Jadi yang head bukan hanya wanita, kita juga bisa head, rohani kita maksudnya. Ada najis berarti.
Ya, ada najis, jiwa kita ada najis. Itu tidak boleh kumpul, tidak bisa kumpul, harus disucikan. Headnya itu apa? Headnya itu adalah anania. Jadi headnya jiwa kita itu adalah anania atau keagungan. Nah, sekarang perhatikan cara membersihkan darah head itu dengan apa? Dengan darah? Tidak kan? Jadi bersihkannya dengan apa? Air. Air yang suci mensucikan. Air susu tidak bisa, air kopi tidak bisa, teh tidak bisa. Tapi dengan air. Maka cara mensucikan keakuan itu tidak bisa dengan amal. Ini penting. Tidak bisa kita mensucikan keakuan itu dengan istighfar, itu tidak cukup. Istighfar itu untuk dosa-dosa kecil. Banyak ulama itu istighfar itu dosa kecil. Dosa besar itu tidak bisa. Itu tadi loh gambarannya ya. Darah head itu tidak bisa disucikan sama darah. Tidak bisa. Harus dengan sesuatu di luar dirinya. Darah head harus disucikan dengan sesuatu di luar diri. Tidak bisa disucikan dengan amal, itu tidak bisa. Dan istighfar tidak bisa. Ini banyak orang tidak mengerti, tidak menjangkau sampai ke situ. Sehingga sudah tidak perlu, guru itu tidak perlu. Saya cukup dengan semedi, misalnya, pakai sholat jamaah. Makanya orang yang berguru, orang yang punya guru, dan gurunya itu adalah naibul wali tadi, ada cloning Rasulullah SAW, dan itu mengalami percepatan yang luar biasa. Yang dia tidak bisa disamai dengan orang-orang yang tidak, karena dia masih punya head, udah menikah kan tidak bisa kumpul, tidak bisa kumpul, tidak punya anak. Nah, sekarang air yang mensucikan itu siapa? Ya, air yang mensucikan itu apa? Kita masih bingung pertanyaan itu apa atau siapa? Kata Ibu ya, air yang mensucikan itu adalah air dari dadanya para wali. Ya, jadi air itu sebenarnya ini makna personifikasi. Ketika kita sedang haus, kita butuh air. Yang haus itu bukan hanya jasad, rohani juga haus. Hausnya rohani butuh namanya air rohani. Ya, hausnya rohani itu kan kita lagi galau, ya toh? Kita lagi stres, ya kan? Begitu mendengarkan pencerahan-pencerahan dari para wali, ya, yang dia sudah mencapai level dan memang dia seorang naibul wali, maka dia itu seakan-akan sedang minum rohani. Dan itu nanti akan bisa mensucikan yang namanya najis keakuan. Ya, darah head keakuan. Dan kalau kita ikuti sejarah itu sangat luar biasa. Walaupun orang-orang kafir Quraisy itu membunuh semua keturunan Rasulullah, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipenggal, tapi apa? Masih ada keturunan Rasulullah dari ya jalur kalau kan sudah punya anak kan ya. Sayyidina Hasan Husain sudah punya anak ketika dibunuh itu. Kan anak laki-lakinya Rasulullah itu kan sudah meninggal semua, tidak ada. Sehingga diolok-olok sama orang musyrik, Rasulullah tidak punya keturunan. Bagi Allah itu keturunan itu tidak harus dari laki-laki. Jadi Sayyidah ya Hasan Husain. Jadi mereka sudah menikah, akhirnya dibunuh. Dan ini menyebar ke seluruh dunia. Ya, sehingga ada jalur Hasani, jalur Husaini. Ya. Bahkan ada di Bawean ada di Timur juga ada. Bahkan ada gosip di Inggris itu juga ada. Ya, bahkan di kalangan bangsawan itu masih ada keturunan atau darah ini tadi. Ya. Jadi naibul wali ini harus min dzurriyyati Rasul. Bukan hanya sekedar ulama, tapi harus min dzurriyyati Rasul. Kenapa?
di apa ya, di surat Yasin ya. Tidak ada yang bisa menyentuh apa? Wala illa apa Ar-Rahman ya, kecuali orang yang disucikan. Ah, itu apa? Ar-Rahman apa? Yasin. La yamassuhu illal mutahharun. Ada cara lebih cepat pakai AI. La yamassuhu ya, nanti dicari ya. Intinya kan tidak akan yang bisa kita ketemu. Tidak akan yang bisa menyentuh maknanya. Maknanya makna-makna Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan, ya, orang-orang yang disucikan. Nah ini hubungan lagi dengan ayat bahwa ahlul bait itu disucikan sama Allah. Ya, itu ayatnya apa itu? Wal waqi'ah tadi ya 79. La yamassuhu illal mutahharun. Lengkapnya itu innahul Qur'anul Karim. Innahu la Qur'anul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh apa? Makna esensinya maksudnya gitu. Kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, kemudian lihat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Ini nyambung. Al-Ahzab ayat 33. Ini nanti wali dan naibul walinya itu kenapa kok min dzurriyyati Rasul? Kita ketemu 33. Ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba. Ya. Oh, awalnya. Ya, terus. Nah, ya ini nyambung pas ini ya. Dan menunjukkan kamu sejujur-jujurnya. Jadi mutahharun itu Allah sendiri siapa yang benar-benar disucikan ahlul bait ini. Ya, ahlul bait ya terus. Ini nanti akan bisa menghilangkan head rohani manusia, jiwa manusia. Ini ada di keterangannya
kopilot, dia menggunakan tafsirnya Syiah. Yang sama maknanya, yang dimaksud adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya Ahlul Bait min dzurriyyatir Rasul itu, yaitu keturunan Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Nah, jadi ini jelas ya, pentingnya berguru kepada guru mursyid ya, yang dia memiliki jadi kalau bahasanya Buya itu, ini bukan untuk kepentingan Ahlul Bait, tapi untuk kepentingan manusia. Ya, Allah mensucikan, menghilangkan dosa dari kamu. Jangan dibayangkan itu Ahlul Bait itu enak-enakan. Ya, dalam sejarah itu terlihat bagaimana perjuangan mereka, ya, kesulitan mereka menghadapi banyak ya gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan. Dan ini tidak bisa dibohongi. Orang ngaku-ngaku Ahlul Bait itu tidak bisa. Wong ini, ya, orang yang soleh itu bisa melihat. Nah, jadi itu bahwa Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai rahim, Rasulullah itu sebagai wali ya, yang akan menghantarkan manusia itu dekat kepada Allah. Dalam bahasa manusia yang sebelumnya haram menjadi halal itu adalah pernikahan. Maka kemudian ada hambatan setelah menikah itu tidak bisa menyatu dalam dimensi rohani, itu artinya ya apa, tauhidul af'al, asma was sifat. Itu memang yang menghalangi, yaitu ananiyah itu tadi, tauhidul af'al, asma dan wasifat. Af'al itu nanti masuk di dalam peran sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Asma itu nanti peran sebagai af'al itu Abdullah ya, asma itu nanti peran sebagai Khalifatullah. Terus kemudian sifat itu peran sebagai ahli. Peran sebagai ahli. Baru dia nanti bisa menyatu. Ya. Maka saya dulu itu ya suka membaca ya, walaupun tidak banyak buku saya, tapi ya pemahaman itu atau itu ya sebatas apa yang saya baca. Saya baca terjemah Hikam sebelum ngaji di sini. Terus saya sering baca kisah-kisah para wali, saya sering baca. Tapi ya hanya sebatas itu saja pemahaman saya. Jadi setelah ngaji di sini, ngaji ke Buya itu seperti terbuka cakrawala ilmu yang luar biasa. Seandainya kita membaca banyak buku ya seperti Buya itu suka membaca, tapi apa yang Buya sampaikan ke kita itu bukan hasil dari rangkuman bacaan itu, bukan. Dirangkum, kemudian disampaikan kayak mentor itu kan. Nah, ini jam 9. Saya tambah sedikit. Sebenarnya intinya hari ini itu mau menyampaikan iman sebagai titik tolak perjuangan, ya, titik tolak perjalanan kehidupan. Jadi
tadi itu menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah satu-satunya wali. Ya. Dan naibul walinya adalah para mursyid, para guru. Perjalanan itu dimulai dengan memperbaiki iman. Ya, iman dan ilmu. Ilmu sudah saya sampaikan di awal. Ilmu itu ada 7, dan seterusnya ada pembagian atau taksonomi. Iman itu sendiri itu juga ada beberapa kategori. Ya, beberapa kategori. Jadi iman itu bukan hanya satu. Iman itu berlevel-level. Ini dibuktikan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang-orang yang beriman, berimanlah lagi. Orang sudah beriman masih disuruh beriman. Artinya apa? Kita diminta untuk memperbaiki iman kita. Jadi iman itu ada 4 dalam ayat. Ini biar cepat ya saya bacakan, ada dicatat ayatnya itu adalah surat Hujurat ayat 15. Imannya ada 4. Sungguhnya orang-orang yang mukmin hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama. Ya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini iman yakin. Jadi yang pertama itu iman percaya. Yang kedua iman yakin. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ini iman cinta. Karena apa? Berkorban. Ya. Kenapa disebut iman cinta? Karena itu pengorbanan. Mau dia berkorban dan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini yang keempat, itu iman siddiq. Jadi dia membagi menjadi 4 ini, iman percaya, yakin, cinta, dan siddiq. Nah ini nanti tandanya apa? Tandanya dilihat dari amalnya, ya. Tandanya dilihat dari amalnya. Dan iman ini nanti di surga itu menjadi sungai. Ya, iman kita itu dipersonifikasi di surga itu menjadi sungai. Ya, kalau iman percaya itu air, sungai air tawar. Kemudian iman yakin itu susu, ya, susu. Itu nanti dilihat di surat Muhammad ayat 15. Ada 4 sungai di dalam surga. Air, susu, khamr, madu. Ya. Jadi air iman percaya, susu itu iman yakin. Kemudian khamr iman cinta. Ya, khamr kan memabukkan sebagaimana cinta. Cinta itu memabukkan. Kemudian madu itu adalah iman siddiq. Itu puncaknya iman. Ketika orang sudah mencapai siddiq, sebenarnya tidak ada masalah di dunia itu, tidak ada. Kehidupan dunia sudah tidak ada masalah. Semuanya itu wal akibatul littaqwa. Ya. Bagi orang yang sudah mencapai siddiq, maka wal akibatul littaqwa. Semua itu baik bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana madu itu obat segala penyakit. Ya, madu itu dikatakan obat segala penyakit kecuali kematian. Susu juga gitu. Susu itu lebih nikmat daripada apa? Air. Bahkan susu itu energinya lebih besar. Jadi susu itu bisa menggantikan makanan plus minuman. Itu susu. Ya, di hadis ada hadisnya itu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggantikan makan dan minum selain susu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi iman yakin energinya lebih besar daripada iman percaya. Tapi yakin ini masih bisa rusak. Ya, sebagaimana susu itu bisa rusak kalau tidak disimpan, tidak dijaga. Sehingga muncul doa, kan iman yakin ini tempatnya di pauk. Ya. Ada doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala. Maksudnya tetapkan agamaku, tetapkan imanku agar dikondisikan, kalau tidak itu rusak, taruh di kulkas lebih awet. Itu kalau ketetesan nila juga rusak. Oke. Nah, orang yang punya iman percaya itu disebut muslim tahap awal. Ya. Nanti kalau sudah punya yakin itu disebut mukmin. Dia punya iman apa? Cinta itu disebut muttaqi. Kalau dia punya iman siddiq itu disebut muslim. Ya. Jadi kalau di
disetarakan dengan nama orang. Nah, sekarang bagian akhir, bagaimana cara meningkatkan iman? Ini yang penting. Kalau saya dulu di Jawa Tablik diajari iman yazidu bito'ah, ya, yazidu bil ilmi wa to'ah wa yangkus bil ma'asi. Jadi iman itu meningkat dengan ilmu dan ketaatan, turun dengan dosa maksiat. Ini secara umum seperti itu. Tapi itu dimensi berbeda. Iman sama takwa atau amal itu dimensi berbeda. Iman ya iman, amal ya amal. Jadi mestinya iman itu untuk bisa ditumbuhkan, dipelihara, itu juga dimensinya iman, bukan dimensi amal. Ya, juga harusnya dengan dimensi yang mendekati, satu dimensi atau yang mendekati. Nah, lawannya iman itu apa? Kafir. Ya. Namanya iman tidak beriman atau kafir. Tapi secara substansi lawannya iman itu adalah keakuan. Ya. Kalau secara syariat awalnya lawannya iman ya kafir. Tapi puncaknya lawannya iman itu adalah keakuan. Nah, sungguhnya keakuan itu lahir dari lalai. Keakuan lahir dari apa? Ghaflah. Keakuan itu lahir dari. Maka yang bisa meningkatkan iman itu adalah lawannya ghaflah, yaitu apa? Sadar. Ya, yang bisa meningkatkan iman ya sadar terus, dia tidak ghaflah. Nah, sekarang kalau tadi kan umumnya supaya imanmu naik ya banyak-banyak taat atau banyak-banyak berilmu, jauhi maksiat, itu kan umum, tidak spesifik. Seandainya resep itu tidak manjur. Kalau resep menurut saya itu tidak manjur karena itu generik. Ya, jadi kalau generik itu yang gratisan yang murah ya. Nanti kalau tidak semuanya itu sembuh, ya dokter spesialis baru cepat itu casplon kan itu. Nah, ini resep yang khusus itu sebenarnya yang bisa meningkatkan iman itu yang dzikir. Kenapa? Karena dzikir itu yang menjaga kesadaran. Ya, karena dzikir itu yang menjaga kesadaran. Jadi walaupun kita banyak amal, walaupun kita itu, tapi kalau dzikir bolong-bolong, imannya itu bolong. Ya, itu tadi apa cara berpikirnya awalnya kalau secara syariat lawannya iman ya kafir. Tapi secara hakikat atau secara rohani lawannya iman itu adalah keakuan. Ya, keakuan itu muncul dari mana? Ghaflah. Ya. Ghaflah itu lalai. Supaya kita tidak ghaflah, kita harus sadar. Apa yang amal yang menjaga kesadaran itu adalah zikir. Nah, sekarang zikir itu ada 4 sesuai kategori iman. Ya, zikir ada 4. Nah, kalau zikir itu 4-4-nya nanti kita amalkan. Yang pertama, ini zikirnya muslim biasa yang imannya iman percaya. Itu dia cuma maunya zikir ba'da sholat. Ya. An-Nisa ayat 103. Nanti silakan dicari. Jadi ini cirinya imannya masih lemah. Zikirnya hanya yang ba'da sholat saja. Nah, yang level kedua orang mukmin ini imannya yang lebih tinggi atau imannya lebih terjaga, ya lebih kuat. Itu dia selain ba'da sholat ditambah zikir pagi dan petang. Ya, surat Qaf 39, Al-Mu'min 55. Jadi silakan. Surat Qaf 39, Al-Mu'min 55.
Jadi bukan menggantikan ya, tapi tambahan. Selain zikir ba'da sholat, ditambah zikir pagi dan petang. Nah, kemudian orang yang imannya apa tadi? Di atas itu iman apa? Cinta. Iman cinta atau orang mutakin. Ini ada tambahan lagi, dia tidak cukup dan tidak merasa puas dengan zikir ba'da sholat pagi petang, ditambah lagi zikir malam hari. Ya, zikir malam hari itu ya mulai dari isya sampai subuh waktunya. Nah, itu justru minimum itu apa? Sholat witir. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, pernah ketinggalan sholat tahajud. Ya, tapi sholat witir itu tidak pernah. Ya, sebaik-baiknya ada tahajud witir, ada zikir-zikir yang lain, ya baca Quran, itu bagus malam hari. Sholawat dan zikir malam hari. Al-Isra ayat 79. Ya, silakan. Nah, puncaknya, jadi cirinya orang yang muhsin, orang yang imannya paling melewati atau sudah masuk ke area mutakid, sidik ya, iman sidik, yaitu zikir sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Al-Ahzab ayat 41 ya. Al-Baqarah 238 itu juga secara implisit mengisyaratkan tentang yaitu sholat daim ya, apa hafidhu sholatakum wa sholatul wusta ya. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat daim. Sholat wusta, sholat di tengah. Sholat di tengah itu bukan dari 5 waktu itu, maksudnya sholat yang di tengah ya, di dalam diri kita. Ini yang apa? Selain kalau hadis itu kan ada hadis apa yang disetujui atau didengarkan banyak sahabat itu apa namanya istilahnya hadis mutawatir. Nah, ini pengertian mutawatir yang disetujui banyak guru mursyid ya, para ulama, yaitu maknanya adalah sholat daim, sholat wusta. Jadi itu caranya. Kalau kita ingin menjaga iman kita semakin naik, ya kita harus melakukan ini. Dan silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Semakin banyak zikir, ya menjaga amalan-amalan ini nanti semakin terasa. Ya, silakan dibuktikan sendiri. Jadi apa? Kalau baca sholat itu sudah biasa lah ya, kita sudah ada ini. Pagi petang, saya kira juga ini wajib bagi santri kata ibu ya, pagi petang. Nah, malam hari 3 dan 4 ini, yang kita ini mungkin sudah melakukan, tapi mungkin belum. Nah, itu kita pertahankan ya, kita tingkatkan. Kalau bisa itu minimal 21 hari, ya tidak putus. 21 hari tidak. 7 kali 3. Nah, insya Allah nanti rasanya akan lain ya, rasanya pasti akan lain. Karena ini sudah resep ini ya, sudah resep yang disadur intinya, esensinya dari Quran. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, ya, meneruskan dari peta jalan kehidupan. Kita sudah sampai di bab iman sebagai titik awal perjalanan kehidupan kita. Semoga ini bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi